Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Jalaluddin dari D3SI 4504 dengan NIM 67012134044. Hari ini saya ingin menjelaskan cara membuat diagram flowchart dengan codingan seperti berikut. Diketahui N sama dengan 5 dan I sama dengan 1, while I kurang dari sama dengan N, maka J sama dengan 1. While J kurang dari sama dengan N, maka if I sama dengan 1 dan J sama dengan 1, atau I sama dengan 1 dan J sama dengan N, atau J sama dengan 1 dan I sama dengan N, atau J sama dengan N dan I sama dengan N, maka akan menghasilkan output print sebagai berikut. Lalu di elif I sama dengan 1, atau I sama dengan N, atau J sama dengan 1, atau J sama dengan N, maka akan menghasilkan output print print I kutip N sama dengan kutip, atau else akan menghasilkan output print sebagai berikut. Lalu akan memproses J sama dengan J plus 1 dan akan memprint I sama dengan I plus 1 apabila J tidak kurang dari sama dengan N. Oke, selanjutnya dari codingan di atas saya ingin menjelaskan bagaimana flow diagram ini dibuat. Yang pertama, kita menggunakan simbol yang berbentuk oval ini untuk menandakan start atau stop. Pertama, sesuai codingan yang ada di samping, kita ketahui N sama dengan 5 dan I sama dengan 1. Kita masukkan N dan I dengan processing simbol atau menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Di sini kita masukkan N sama dengan 5 dan I sama dengan 1 dalam bentuk kotak. Lalu kita teruskan ke while I kurang dari sama dengan N yang kita gunakan simbol discussion untuk pemilihan proses berdasarkan kondisi. Di sini apabila kondisinya I kurang dari sama dengan N, maka menghasilkan true. Namun apabila I lebih dari N, atau dalam kasus ini apabila I itu di atas angka 5, maka dia akan memproses false dan akan stop atau selesai. Nah, dalam kasus ini kita punya 5 dan I sama dengan 1. Nah, lalu lanjut ke codingan berikutnya. Apabila benar I itu kurang dari sama dengan N, maka akan menghasilkan true. Di sini true akan menghasilkan J sama dengan 1. J sama dengan 1 akan diproses kembali ke proses yang berdasarkan kondisi, yaitu J kurang dari sama dengan N. Apabila benar J kurang dari sama dengan N atau 1 kurang dari sama dengan 5, maka akan menghasilkan true dan false. Lalu apabila benar J kurang dari sama dengan N, maka proses true akan menghasilkan sebagai berikut. Kita ketahui dalam codingan di samping, if I sama dengan 1 dan J sama dengan 1, atau I sama dengan 1 dan J sama dengan N, dan seterusnya, kita di sini mempunyai 4 kemungkinan atau 4 kondisi yang ada. Yang pertama, kita masukkan dulu I sama dengan 1 dan J sama dengan 1. Di sini menggunakan discussion symbol untuk memproses berdasarkan kondisi yang ada. Jadi apabila benar I sama dengan 1 dan J sama dengan 1, dia akan mengeluarkan output ini. Lalu output ini, print ini akan diteruskan ke sini, J sama dengan J plus 1.
Nantinya J yang tadi kita pakai akan ditambah dengan angka 1, dan kita akan memproses ulang ke atas sini untuk membuktikan kembali apakah J benar kurang dari sama dengan N. Lalu kita kembali lagi ke codingan yang tadi. Tadi dalam if kita mempunyai 4 kemungkinan. Di sini sudah saya masukkan semua. Kemungkinan pertama, lalu atau kemungkinan kedua, atau kemungkinan ketiga, dan atau kemungkinan keempat. Apabila di kemungkinan keempat ini tidak menemukan kecocokan, maka kita lanjutkan ke elif yang selanjutnya ini. I sama dengan 1, atau I sama dengan N, atau J sama dengan 1, atau J sama dengan N. Saat di elif ini sama seperti yang di atas, apabila ada kemungkinan yang cocok dengan keempat kemungkinan ini, maka akan menghasilkan output sebagai berikut, dan akan diteruskan kembali ke J sama dengan J plus 1 dan naik kembali ke J kurang dari sama dengan N untuk memastikan kembali apakah kondisinya true atau false. Selanjutnya, apabila kita sudah mengcoding kita sudah melakukan kemungkinan di if dan melakukan kemungkinan di elif, namun kita tidak menemukan kecocokan yang ada antara J atau I-nya, maka kita langsung ke else, yaitu dia langsung ngeprint ini dan akan langsung menjumlahkan ini, J sama dengan J plus 1. Lalu kita naik kembali. Apabila J sudah lebih dari N, atau dalam kasus ini misalnya J sudah lebih dari angka 5 seperti yang tertera di sini, maka kita akan memproses ke false. Saat ke false, kita memproses ke kita print, lalu kita tambahkan I dengan I tambah 1. Dalam kasus ini I sama dengan 1. Jadi I ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan di sini kita proses kembali apakah 2 benar sama dengan kurang dari N. Apabila true, kita kembali lagi dengan J sama dengan 1. Namun bedanya di sini adalah I sudah tidak bernilai 1. I akan bernilai 2, dan itu akan terus berulang hingga I sudah tidak kurang dari sama dengan N, sehingga proses akan selesai. Mengapa saya memasukkan print yang di bawah ini ke dalam sebelah kiri atau false dalam J kurang dari sama dengan N? Karena jika kita lihat di codingan ini, print ini tidak masuk ke dalam kelompok, tidak sejajar dengan while yang di atas ini, sehingga ini akan dimasukkan ke kemungkinan di while yang selanjutnya, karena ini juga sejajar. Nah, jadi kurang lebih begini dalam kasus yang flow diagram dalam codingan yang ada. Di sini kita menggunakan kemungkinan hingga J dan I itu sudah lebih dari N, sehingga program harus selesai. Selanjutnya kita akan membahas tentang ini, tentang mencari node, edge, predikat node, region, lalu mencari ininya, 2 rumus ini, dan IP independent path. Nah, dalam kasus ini saya menandai node sebagai warna hijau. Nah, node di sini itu bisa berarti jumlah komponen yang ada di sini. Kita mulai dengan warna hijau. Di sini kita ketahui bahwa kita mempunyai warna hijau sebanyak 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 21. Sehingga di sini note-nya kita punya 21. Lalu untuk edge-nya, edge ini adalah garis-garis yang terhubung atau panah-panah yang ada di sini. Panah sini kita menggunakan warna merah. Yang pertama kita bisa lihat di sini, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, lalu 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Lalu di sininya 26, lalu 27, 28, 29, 30. Sehingga kita punya edge sebanyak 30. Lalu predikat note. Predikat note ini yang mempunyai simbol dedication, di mana simbol ini memproses berdasarkan kondisi yang ada. Di sini kita warnai oranye. Yang pertama di sini ada I apabila sama dengan kurang dari N. Lalu di sini ada apabila J kurang dari sama dengan N. Lalu di sini ada I kurang dari sama dengan J dan 1. Lalu ini dan ini. Sehingga ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita punya predikat note sebanyak 10. Lalu untuk region atau wilayah, kita di sini menandai dengan warna biru. Wilayah di sini kelompok-kelompok yang bisa kita temui. Di sini ada satu kelompok di sini, wilayah 1 ini. Lalu di sini ada wilayah 2. Lalu di bawahnya ada wilayah 3. Lalu di atasnya ada wilayah 4. Sehingga kita mempunyai wilayah sebanyak 4. Atau region kita sebanyak 4. Region ini tidak bisa yang di luar komponen seperti ini. Lalu kita lanjut ke rumus V nodes edge sama dengan edge dikurang node ditambah 2. Di sini kita masukkan edge-nya. Edge kita ada 30, lalu kita kurangi dengan node kita ada 21, lalu ditambah 2, akan menghasilkan 11. Lalu di bawahnya untuk P ditambah 1, yaitu predikat note plus 1. Predikat note di sini kita ketahui kita punya 10, lalu ditambah dengan 1, maka akan menghasilkan 11 juga. Selanjutnya kita ke IP independent path. Di sini kita harus menghitung
atau menyusun flow yang akan kemungkinan yang akan terjadi. Jadi di sini kita menggunakan warna angker. Oke. Di sini ini adalah permulaan. Ini jalur pertama, lalu ke kedua, lalu ketiga, lalu keempat. Di sini kelima, lalu di sini keenam, lalu di sini ketujuh, lalu ke-8, lalu ke-9, lalu ke-10, lalu ke-11, lalu sini 12, lalu di sini 13, di sini 14, di sini 15, di sini 16, di sini 17, dan di sini 18, 19, 20, 21. Ya, ini sudah sesuai dengan notes-nya, yaitu berjumlah 21. Sekarang kita menuliskan IP independent path-nya. Di sini kita menggunakan kemungkinan pertama terlebih dahulu. Kemungkinan pertama di sini adalah alur akan mulai, lalu kedua, lalu ketiga, lalu keempat, dan lalu kelima. Ini kemungkinan pertama. Lalu di kemungkinan kedua itu ada dari 1, kedua, ketiga, keempat, dan keenam, lalu ke-7, ke-8. Apabila di 8 kita mempunyai kemungkinan yang benar, maka langsung ke 12, lalu berjalan ke 19, lalu ke 7. Nah, saat di 7, apabila J lebih dari sama dengan apabila J tidak kurang dari sama dengan N, maka kita proses ke 20, lalu ke 21, lalu ke 4, dan lalu ke 5, lalu ke 5. Oke. Selanjutnya untuk yang alur selanjutnya sama seperti di atasnya, kita mulai dari 1, kedua, ketiga, keempat, keenam, ke-7, ke-8. Apabila tidak sesuai dengan kemungkinan di 8, kita ke 9. Apabila di 9 benar, kita langsung ke 12, ke 19, ke 7, ke 20, lalu ke 21, ke 4, dan ke 5. Lalu kemungkinan selanjutnya apabila kita sama seperti di atasnya, 1, ke 2, lalu ke 3, lalu jalan ke 4, ke 6, ke 7, ke 8, ke 9. Di sini kemungkinan 8 dan 9 tidak sesuai kondisi. Lalu apabila di 10 sesuai kondisi, kita masuk ke 10 dan langsung ke 12, lalu ke 19, ke 7, ke 20, ke 21, 4, dan 5. Lalu jalan selanjutnya sama seperti sebelumnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekarang di kemungkinan 11, apabila di 11 kemungkinannya benar, kita akan lanjut lagi ke 12. Kita bisa melakukan output di 12, lalu lanjut ke 19, ke 7, ke 20, ke 21, ke 4, dan ke 5. Kemungkinan selanjutnya lagi
ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11. Saat di 11 sudah tidak ada yang memungkinkan, maka kita langsung ke elifnya, yaitu di nomor 13. Apabila nomor 13 benar, kita masuk langsung ke 17, lalu 19, lalu ke 20, lalu ke 7, lalu ke 20, 21, 4, dan 5. Selanjutnya kemungkinan yang G sama seperti di atasnya, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-13. Nah, karena di 13 tidak memungkinkan lagi, maka kita ke-14, dan 14 benar, true, maka akan langsung ke 17. Lalu diolah lagi ke 19, proses lagi ke 7, ke 20, ke 21, ke 4, dan ke 5. Maaf, ini kayak nggak cukup, jadi kita naikkan dulu. Lalu di sini kemungkinan H 1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-13, ke-14. Di sini 14 anggaplah tidak sesuai kondisi, maka kita langsung ke 15 dan ke 17 dan 19, 7, 20, 21, 4, dan 5. Sekarang ke kemungkinan I. Di sini kita pakai kemungkinan 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini 11, lalu ke 13, ke 14, ke 15. Di sini 15 tidak sesuai kondisi, maka kita ke 16, lalu ke 17, lalu mengeluarkan output ke 17, dan diteruskan ke 19, lalu ke 7, lalu ke 20, ke 21, ke 4, dan ke 5. Nah, sekarang kemungkinan terakhir, kemungkinan J 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Nah, saat di 16 sudah tidak sesuai kondisi lagi, maka kita langsung menggunakan else. Di mana di sini else itu mengeprint yang ada di nomor 18 dan kita melakukan penjumlahan lagi di 19, lalu ke 20, ke 21, ke 7, ke 20, ke 21, ke 4, dan ke 5. Kurang lebih independent path akan seperti ini untuk diagram yang kita buat tadi. Nah, di sini tuh kita mempunyai kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita mempunyai 10 independent path, di mana ada beberapa if. Sebentar, saya rapikan dulu. Oke. Dimana di sini kita ketahui bahwa yang A ini adalah proses singkat apabila kita sudah tahu bahwa yang diketahui I itu sudah tidak kurang dari sama dengan N, maka proses langsung selesai. Lalu yang di B, di sini B, C, D, E itu adalah proses if. Di sini tuh yang
saya beli warna kuning gelap. Ini adalah proses if. Lalu di F, G, H, I ini adalah merupakan proses dari si elif. Saya beri tanda biru. Nah, di C ini adalah kemungkinan terakhir, yaitu di else, dimana semua kemungkinan yang ada di if dan elif sudah tidak memungkinkan, akan menghasilkan else. Dan kurang lebih independent path kita mempunyai 10, lalu node kita punya 21, edge mempunyai 30, predikat node 10, region 4, dan rumus-rumus di atas adalah mempunyai hasil sebagai berikut juga. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah penjelasan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.